marilah kita bersama-sama bersikap anjali dan juga memberikan penghormatan kepada Tiratana dengan membacakan Wandana dari tempat kita masing-masing, dan disarankan untuk kita boleh membacanya dengan keluar suara, namun Zoom tetap di mute. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Guru Agung yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna atas usahanya sendiri dan sangga komunitas mulia. Garawo ca niwato ca santuti ca katanyuta kalena damasa kaca eta manggalam mutamang. Memiliki rasa hormat, berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik makhluk lain, membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkat yang utama. Terima kasih teman-teman. Tadi untuk bulan lalu, tepatnya ya, LB Dhamma bulan November, kita kan sudah mulai mengangkat topik mengenai redefining true love on romance and relationship. Dan bulan lalu, tepatnya ya, kita udah bersama-sama mendengarkan juga bahwa fantasi akan kisah romantis, percintaan itu merupakan suatu bagian yang tidak asing gitu, dan bahkan cenderung lekat pada manusia. Dan tanpa kita sadari pun kita banyak terpengaruh oleh hal-hal yang kita katakan merupakan norma sosial ataupun juga konstruksi sosial yang kita begitu saja tergulung gitu, mengikuti arus ombak tanpa kita benar-benar memahami esensi dari setiap hal-hal yang mungkin kita lakukan atau hal-hal yang kita putuskan gitu. Nah, mudah-mudahan dari perjalanan bulan lalu ke bulan ini kita akan bisa sama-sama lebih meningkatkan lagi pemahaman kita akan setiap elemen dalam hidup kita supaya kita bisa membuka mata dan hati kita untuk lebih memahami mengenai cinta kasih yang sejati. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya akan melemparkan baton tongkat estafet kepada saudari Felisa. Thank you, Desi, for the introduction. And yes, welcome back everyone to LB Dhamma Sharing. Hang on, aku good. Okay, without further ado, kita langsung mulai aja ya. Soalnya as usual, biasanya aku molor. Jadi to prevent that, let's start quite fast. Nah, kita ulang lagi ya topik dan tujuan kita supaya kita nggak kehilangan arah. Karena topik romance and relationship ini cakupannya tuh luas banget ya. Jadi kita bisa apa ya, diskusinya tuh banyak sekali facet-nya gitu. Jadi supaya kita tidak kehilangan arah, ayo kita ulang lagi kenapa kita angkat topik ini. Nah, tujuannya adalah seperti yang teman-teman sudah lihat di broadcast, dan broadcast-nya bulan ini juga nggak diganti, supaya kita tetap stay on track. Kita sering sekali menggunakan kata love, kata cinta, ya. As the poet Charles Bukowski said, love is a word used too much and much too soon, gitu ya. Tapi sebenarnya what is this thing we call love, this phenomenon we consider love, kayak this rasa ser-ser gitu ya, kalau kata orang Jawa katanya ada ser-sernya atau apa, chemistry, etc. I mean there are so many ways to describe this thing we call love. Tapi sebenarnya true love itu apa? What is true love? Ya kan? And oftentimes we claim to love another person, tapi sebenarnya what we are actually doing is distracting ourselves from our own suffering. Karena kita tidak mau merasakan suffering yang ada di dalam diri kita sendiri, kita mencari-cari distraction di luar, salah satunya adalah dengan menggunakan makhluk lain. Jadi kita menggunakan the excuse to search for love, to escape ourselves, gitu. Kumpul-kumpul sama banyak orang itu juga termasuk ya, distracting ourselves from our own loneliness, our own suffering. Nah, tapi kita reflect ya, kita reflect balik.
is it wise for us to do untuk menggunakan makhluk lain dengan cara seperti itu? Bukankah kalau kita melakukan itu, kita tidak menghormati cinta kasih itu sendiri, tidak menghormati kemanusiaan kita, perasaan makhluk lain juga tentunya, dan kehidupan itu sendiri. Malah kita menggunakan dunia sebagai instrumen untuk memperkokoh ego keakuan kita. Ya kan? Nah, jadi action apapun ya, perbuatan apapun yang didasari oleh genggam, menggenggam, tolak-menolak, dan segala kebingungan dan kekabutan asap-asap itu, asap-asap pikiran, itu tentu saja akhirnya itu nggak enak untuk semua belah pihak. And they make us suffer. Nah, giving and understanding are the core of love, the core composition of love. Everybody wants love, but almost nobody knows how to love, right? Nah, jadi sebenarnya to love means to learn the art of giving and understanding. Love is a one-way street, dan love itu generous and direct and complicated. Nah, tapi if we cannot learn to give love and understand ourselves in that way, then how can we truly love and understand another gitu? Karena seluruh pengalaman kita adalah berkaitan dengan diri ini kan. Nah, jadi basically the world does not need more suffering. It needs more healing. When we feed our own happiness and support our own healing, we are cultivating our ability to love. Nah, jadi di dalam sesi ini kita akan belajar untuk how to nourish our love from within and make our existence an offering to all beings and help them do the same. Jadi marilah kita belajar untuk menjadikan kehadiran kita ini sebagai suatu bentuk pemberian dan juga an invitation to heal, rather than tuntut-menuntut dan mentalitas serba kekurangan, selalu merasa butuh sesuatu dari dunia dan tanda petik minta-minta gitu. Another way to put it in this context is adalah mengemis cinta begitu. Karena kita tidak bisa memberikannya ke diri kita sendiri, selalu merasa kurangan sehingga kita menggunakan orang lain sebagai instrumen untuk menutup lubang yang kita sendiri nggak bisa tutup di hati kita. Dan tentunya itu hal yang egois dan membuat kedua belah pihak menderita. Nah, so staying there, okay? Nah, sekarang I'm gonna refresh a bit ya, yang bulan lalu itu agak kayak fantasy puber, jadinya sedikit membingungkan kali ya. Sebenarnya even sampai hari ini, oh ya by the way, sepertinya ini akan serius lanjut sampai Februari setelah ditelaah lagi. Anyway, jadi sampai yang sesi hari ini kita tuh belum masuk ke yang ini. Kita belum masuk ke love itu sebenarnya apa. Kita masih di dalam tahap menganalisa sebenarnya selama ini cara hidup kita ini tuh didasari apa sih? Didasari dorongan-dorongan dan energi seperti apa sih yang membuat kita kesannya itu hidup di dalam siklus yang sangat amat predictable, di dalam tanda petik kewajaran dunia ini gitu. Nah, jadi we are still analyzing that up till today. Okay, now I'm going to recap a little bit. Kalau ceritanya nanti teman-teman baca di waktu masing-masing ya. Lalu we already discussed that in depth. So just a quick recap. Last month we already did this contemplation on sebenarnya romance itu apa. Dan kita juga udah melihat beberapa definisi, banyak actually. Intinya semua definisinya itu point out towards sexual desire, sexual passion, attraction, and something yang menggebu-gebu, exciting, and then cenderung short term begitu. Dan cenderung sifatnya itu nggak terlalu panjang dipikirkan. Nah, kita sering sekali menggunakan kata romance ya, tanpa kita benar-benar tahu artinya. Termasuk juga aku juga baru tahu setelah harus make this contribute to the session gitu. Ya itulah. Makanya kita sebagai Kalyanamita itu membantu wiping out the ignorance in each other. Right? It's very wholesome. Nah, terus kita juga sudah dari definisi tentang romance tadi yang konotasinya selalu seperti itu, tentang fantasi dan lain-lain, we learn that seringkali
kita itu melihat orang lain, ini dalam konteks ini langsung aja lah ya, melihat orang lain, the subject, tanda petik the subject of our love, or more specifically the subject of our desire, through a rose-tinted glass. Kenapa? Karena we cannot separate ourselves from our own subjective biases. Karena disadari atau tidak, kita semua menggunakan kacamata, the lens through which we see the world, dan itu terbentuk oleh experience kita dan karmic tendencies kita yang udah dibawa nggak tahu deh berapa generasi yang lalu, uncountable. Jadi maksudnya adalah seringkali kita melihat makhluk lain itu hanya sebagai imajinasi kita gitu. Jadi oftentimes we don't fall in love with a person, but with the image of the other person that we construct based on our own biases, maybe our hopes, our dreams, our fears, maybe. Makanya ada kata ini kan raga in Pali, which is sensual desire. Itu artinya juga color. So our desire, baik itu kecenderungan kita untuk menggenggam atau menolak, itu mewarnai dunia kita. Nah, that is what is called as the lens through which we see the world. Nah, dengan belajar Dharma itu kita sebenarnya sedang mencoba membersihkan lensa ini, sehingga lensa ini sebersih mungkin dari distorsi warna dan distorsi angle, bentuk-bentuk gitu ya, sehingga sejernih mungkin, sehingga kita lebih bisa mengakses realitas sebagaimana apa adanya gitu. Nah, kabut-kabut ini dan warna-warna ini juga berakar dari awija atau ketiadaan pengetahuan, yaitu yang dipelopori faktor mental moha atau delusi. Nah, jadi when that is the case, ya, if we fall in love with an image of a person, when reality catches up over time, the image will look different from the reality, and that is when suffering appears. Kita kecewa dan segala macamnya. Nah, setelah itu kita akhirnya berdiskusi karena di cerita ini Ajahn Chah untuk menjadi a fantasy poofer, the young monk who's thinking about his girlfriend in Los Angeles, he said, ask her to send her a bottle of her shit, gitu kan. Nah, itu secara simbolis, maksudnya Ajahn Chah adalah see reality as it is. Oftentimes, raga kita ini mewarnai sesuatu exaggerating gitu loh. Melebih-lebihkan kualitas baik atau melebih-lebihkan kualitas buruk juga. Jadi, tapi in this case ceritanya kan si the monk ini still caught up in this fantasy of romance yang melebih-lebihkan begitu. Nah, sebenarnya semua fantasy of romance itu melebih-lebihkan sih. Nah, makanya di sini kita belajar to cut through our own delusion juga ya. Nah, jadi Ajahn Chah berkata, ya ini in another time gitu ya. We don't meditate to see heaven, but to end suffering. Jadi meditasi adalah untuk melihat realita, bukan untuk melihat keindahan. Nah, jadi di sini kita telah menganalisa bulan lalu sebenarnya what is this drive that propels us to want to procreate. Karena kita sekarang nih, kita lihat sekarang aja ya, apa daya kita telah mewarisi nama rupa, yaitu batin jasmani, dengan dorongan yang terutama secara biologis, seperti ada dorongan untuk melakukan sexual activities gitu. Meskipun seringkali tujuan kita bukan untuk tanda petik memproduksi offspring, tapi ada kan dorongan biologis itu. Dorongan biologis untuk melakukan hal-hal seksual, di mana sexual activity hasil akhirnya itu adalah memproduksi offspring. Nah, tapi seringkali kita itu we're not in touch with this biological force that defines so much of our lives gitu. Nah, jadi we move on to contemplation number 2, which is why do we engage in romantic relationships? Kan tadi kita udah tahu romance itu apa, fantasy apa segala macam. Then why do we engage in those relationships? Why do we seek out for that? Why are we searching for it? Why are we thirsty for that? Right? Nah, kita belum masuk ke sisi psikologisnya.
Ya, kita baru masuk ke sisi biologisnya dulu. Nah, tapi kita masuk sini dulu ya. Kita ingat dulu. Di dalam Buddha Dharma, in a Buddhist community, ada banyak jalur menuju Roma gitu ya, menuju jalan pulang. Di mana jalan pulang itu sebenarnya adalah the here and the now. Nah, ini by the way aku sengaja nggak full screen supaya aku bisa lihat pinggirnya, nggak apa-apa ya, I hope you don't mind. Nah, here and now ya, kenapa bisa ada banyak jalur? Karena gini loh, sebenarnya waktu itu nggak ada. Yang ada itu adalah di sini dan sekarang. Masa lalu sudah lewat, masa depan pun belum ada kan. Semua hanyalah konstruksi pikiran. Yang disebut kehidupan ini hanyalah the present moment that keeps rolling, right? Jadi the quality of our life is directly proportional to the quality of our present moment. Kalian pernah dengar nggak judul buku The Power Is Now by Eckhart Tolle? Banyak sekali, at least yang aku tahu gitu, banyak sekali orang-orang yang merasa sangat cerdas dan sangat advance kalau udah pernah baca bukunya Eckhart Tolle gitu. Tapi lucu sekali juga waktu aku pertama kali ikut Tapa Brata sama Pak Merta bulan Desember 2019. But they are only intellectual. Nah, cara kita membawa intelektualisme tersebut ke kehidupan kita sehari-hari, itulah sebenarnya yang membuat ilmu itu bermakna. Kalau kita hanya tahu tapi kita nggak bisa aplikasikan ke kehidupan kita sehari, itu kita hanya menambah ego kita yang didasari oleh kecerdasan atau intelektualisme. Dan lucunya adalah pada saat itu juga Pak Merta memberikan contoh pakai The Power of Now itu. Pak Merta bilang gini, something like reading a lot of books, The Power of Now. I also read that book, but let me ask you, how deep is your now? Itu, how deep is your now? Beautiful, right? So, how deep is your now? Ketika kita bisa dive into the now, it contain in a flash ya, in one moment, in a blink, that is all the truth we need to know, and that is all the truth that we can know. Nah, dan itulah yang kita latih di dalam Buddha Dharma. That is why Buddha Dharma sering sekali menyebut the present moment, the now. Itu bukan apa tuh namanya, kata-kata mutiara ya, bukan kata-kata mutiara. Tapi memang Nibbana is in the here and now, in the direct present moment that we're in. Tapi kita sekarang belum bisa mengaksesnya, begitu. Makanya Sang Buddha membimbing kita untuk bisa memupuk kebisaan kita untuk menyelam to the depth of the now. Nah, dan caranya itu banyak. Dan Sang Buddha mengajarkan kita, ya caranya banyak nih, gitu. Tapi secara luas ada jalur monastik, ada jalur laity, lay people, atau umat rumah tangga, begitu ya. Ya, dalam kalimat singkat, kalau jalur monastik tuh seperti distraction-nya tuh udah di-cut, dipotong-potongnya tuh banyak, ngerti nggak sih? Jadi kita tuh bisa fokus ke spiritual practice kita, ibaratnya kayak jalan tol. Tapi kalau laity itu banyak binatang lewat, banyak mobil sana sini, bim bim bim, banyak distraction, right? Tapi bukan berarti nggak bisa, ya bisa, tapi lebih sulit. Frankly speaking, to practice as a monastic is much easier actually. Tapi balik lagi ke kecenderungan kita, bekal karma kita masing-masing itu beda ya. Nggak semua orang itu siap langsung jadi biku atau bikuni atas silani, nggak semua orang itu siap. Kalau sengaja dicemplungin ke situ dan kita belum siap, malah kita bisa cause disaster to ourselves and others. And also the other way around, kalau misalkan sudah sangat siap untuk jadi pabajita, dipaksa untuk di rumah, pastinya nggak happy juga. Gitu. Singkatnya, so balik lagi, why do we engage in romantic relationship, right? Jalur perumah tangga adalah jalur yang kebanyakan dari kita pilih. Tapi kita jarang sekali bertanya, why do we choose this? Kenapa it's so easy for us to choose this gitu? For example, like for myself, jujur, aku like last year was literally the first time ever in my life that aku make contact sama biku gitu, sama para biku. And before that, I just thought it's a way of life yang benar-benar bukan caraku gitu.
Nah, tapi setelah ketemu para biku dan lain-lain, rasanya insting aku tuh kayak itu tetap terasa asing for me, tapi it's like, oh ternyata memang ada ya cara seperti itu, dan itu sesuatu yang quite new lah, rasanya tuh quite new, kayak aku belum pernah jalanin, tapi kayak rasanya cukup, aku bisa ngerti itu gitu, aku bisa ngerti itu gitu. Dan, eee, ini adalah satu point of view yang sangat amat menyegarkan for me, last year to know this gitu, bahwa oh ternyata memang ada banyak cara hidup ya, ternyata cara hidup itu nggak selalu cuman lahir, sekolah, kuliah, married, beranak, meninggal, ngerti nggak? And it was like, such an enlightening moment for me untuk tahu bahwa oh banyak sekali jalan hidup yang kita bisa pilih, kita tinggal pilih aja yang sesuai dengan kecenderungan dan kapasitas kita, tapi yang penting kita punya tekad. Jangan jangan nyaman juga di dalam kelemahan kita ya. Misalnya kalau misalnya kita memilih jadi perumah tangga nih, ya udah tapi sadarilah gitu bahwa sebenarnya, jalur Pabajita ini sebenarnya yang lebih spiritually mature. Jadi kita bisa bikin tekad gitu kalau misalkan, oke di kehidupan ini kita memang belum siap, tapi semoga di kehidupan kedepannya kita bisa punya tekad untuk, punya spiritual urgency juga untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga dan, berpraktek dalam Buddha Dharma secara lebih intensif gitu melalui jalur Pabajita. Kalau mau lebih spesifik juga bisa, semoga saya terlahir di environment yang tepat, keluarga yang sejahtera dan mendukung, di dalam kondisi sangga yang kondusif juga misalnya. Maksudnya tekad itu harus ada ya, karena kita sebagai umat Buddha juga tahu bahwa kata YOLO itu sangat amat nggak apply ya, you only live once. Itu very distracting justru, karena kalau kita terus-menerus berpikir YOLO, YOLO, YOLO seperti di internet itu yang populer, ingatlah bahwa apa yang belum tentu baik dan belum tentu benar. Tapi apa yang benar itu selalu baik. Nah, jadi kalau kita terus-menerus berpikir YOLO, itu seolah kita hidup tanpa konsekuensi. Tapi kita belajar Dharma, kita tahu kan bahwa every single action that we do, even a flat kita, dan berkonsekuensi. Kalau tidak di kehidupan ini, ya ke depannya. Nah, jadi ingatlah bahwa meskipun kita harus sadar diri nih. Oke nih, Sang Buddha sudah memberikan kita roadmap ya. Dhamma itu adalah roadmap. Oke, tujuan akhirnya adalah nibbana, aloba, adosa, amoha, pembebasan yang sesungguhnya. Jalannya banyak. Nah, kita sadar diri nih di dalam jalan ini, kita tuh tahapannya di mana. Nah, tapi kita tetap harus tahu tujuan kita ya. Akhirnya kita mau kemana. Jadi oke, misalnya gini, ini aku pakai kata aku, tapi kalian ngomong aku ke diri kalian sendiri juga ya, ke teman-teman kalian. Misalnya gini, aku sadar diri aku ada di kelas 1 SD, tapi aku tahu betul bahwa untuk lulus SD aku harus mencapai kelas 6. Nah, seperti itu, ngerti kan ya? Kita sadar kita kelas 1 nih, tapi kita tahu betul suatu hari kita harus mencapai kelas 6, apapun caranya. Nah, tekad itu kita harus bangun. Tekad itu kita harus bangun secara serius. Nah, ini dari Dharma gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di perspektif biologis. Ini ya tadi, kita pernah nggak berpikir, have you ever contemplated on why it seems to be the easiest choice to make for most of us to have a family? Nah, Sigmund Freud sudah berkata ya bahwa sexual matters is often a prototype of the whole of his other mode of reaction in this life. Karena fantasi romance, seperti yang tadi di awal bicarakannya, kita koneksiin. Fantasi romance dari keinginan kita untuk berpasangan, itu selalu, aku ulang ya, aku emphasize, selalu, bukan jarang atau tidak pernah atau kadang-kadang, tapi literally selalu didorong oleh sexual energy. That energy in our nama rupa to want to continue into the future. Apapun itu bentuknya. Gitu. Nah, jadi maksudnya Sigmund Freud adalah seringkali decision making kita in this life itu disebabkan oleh sexual energy, tapi seringkali kita nggak sadar. Nah, ini dari kemarin aku udah mau masukin gambar-gambar, tapi I forgot. So maybe next month I'll do it. Tapi basically gini, misalnya gini, kita ke supermarket ya, terus di play lagu-lagu love song, I love you forever and ever and ever. Kita nggak sadar,
Tapi itu I love you forever and ever and ever and ever itu sedang watering the seeds of sexual desire in us yang sudah ada sejak lama sekali for indefinitely long time. Dan mungkin tanpa kita sadar, kita pun menjadi serakah. We can buy more things in the supermarket. See, marketers know this very well, but we rarely seek inside why we do things, right? Atau misalnya gini, kita nonton film Disney, Stitch, okay? I remember Stitch karena one of my best friends itu di kamar ada boneka Stitch berpasangan. Satunya Pink, ya, I forget the name, ya. Jadi Angel, ya, I think Angel, Stitch and Angel, right? Jadi ya itu kartun anak-anak loh. Tapi Stitch gak lengkap, harus ditambah sama Angel, ya, atau Mickey and Minnie, ya, well, you can name all the cartoons. Garfield and Arlene. Oh, I love Garfield, by the way. Garfield and Arlene, 2 kucing. Terus apa lagi? Bentar, ngintip. Mengintip my collection of toys. Mr. and Mrs. Potato. Okay? And a lot of other things as well. Dan itu Toy Story. Itu siapa? Woody and Jessie gitu kan. Jadi seringkali sebenarnya dari kecil kita itu udah di water sexual desire-nya. Tapi kita seringkali nggak sadar. Kelihatannya very innocent. Tapi itu mendorong kita loh. Mendorong kita untuk pengen punya pasangan, terus lihat iklan panci, iklan kitchen, lihat iklan apartemen, keluarga bahagia. Jadi kesannya kita hanya ingin punya keluarga bahagia, tapi lah behind pengen punya keluarga itu apa? Itu sexual desire loh. That wanting to thinking that it will make our lives complete. Seolah inti dari seluruh kehidupan kita adalah untuk berkeluarga, dan itu berakhir di situ. And this is a true story. I've heard a lot of people yang secara eksplisit berkata punya anak gitu ya, my journey as a man is complete, misalnya. Really? Check again. Atau misalkan gini, banyak sekarang orang-orang tua yang mempressure anak-anaknya untuk punya anak gitu kan. Yang anak misalnya udah menikah, kapan punya anak? Atau bahkan nggak punya anak. Padahal kayak ya anaknya juga belum tentu mau. Kadang-kadang aku tuh kepingin nanya sebenarnya. You achieved this 28 years ago. Are you happy now? They achieved this 28 years ago. And can they say that are complete? Their lives are perfectly happy? Ngerti nggak sih? Jadi maksud aku adalah fantasi kita sejak dari kecil, kenapa kamu mau sekolah? Karena mau dapat kerjaan bagus. Kenapa kamu mau kerja? Karena mau dapat pasangan yang baik. Kenapa mau dapat pasangan supaya dapat keluarga bahagia? Seolah kalau married pasti keluarga bahagia gitu loh. You get what I mean, right? Seolah kayak untuk bisa pasang profile picture di Instagram, papa, mama, anak 2 atau anak 3 itu, perfect life. Life is complete. My journey is complete. But really, I challenge you untuk, if you dare, ya, ask your parents. I mean, I myself, I don't dare. Karena I'm sure that it would sound, sangat menggoncang untuk kebanyakan orang. Tapi apa yang menggoncang itu biasanya bisa diarahkan menjadi healthy doubt gitu. Tapi kan nggak semua orang siap kan. But you get what I mean, right? You get what I mean. So clear banget gitu bahwa dari kecil kita seolah udah diarahkan untuk kayak berkeluarga, seolah itu adalah jawaban dari seluruh purpose kehidupan. Tapi ketika udah achieve, gini doang, ngerti gak sih? Kalau misalnya kita tanya orang tua yang udah punya anak, apakah Anda konten dengan anak Anda? Well, I think most likely they will say, ya, well, udah dikasih, jadi kan seneng. Ya, masa nggak seneng gitu kan? Tapi, if we want to look deeply, ya, I think it's very clear that it's not the answer, because otherwise, why would they worry so much about the children? Why would they get angry so easily to the children? Why would they maksa-maksa the children to do things that the children don't even like? You know, itu clear banget bahwa ya hidup ini adalah duka dan berkumpul dengan yang tidak kita sukai adalah duka, kan? Itu kata-kata Sang Buddha, betul kan? Jadi itu semua adalah tanda petik janji palsu yang di-nourish dari delusi kita sendiri dan juga society. Nah, jadi intinya adalah seperti itu dari Sigmund Freud ini. Lalu Charles Darwin juga in his search to menemukan the origin of life, beliau menemukan bahwa
ujungnya itu nggak ketemu malahan gitu. Tapi yang beliau temukan adalah all species adapt according to their environment, dan mewarisi kapasitas-kapasitas yang mereka asah ke anak-anaknya begitu. Dan juga ada dorongan untuk sexual selection, jadi mencari pasangan sehingga spesies itu bisa terus ada gitu. Nah, kenapa? Ya we don't know, oke? Kalau dari segi sains nggak tahu gitu, tapi ya ini ada. Well, I should say bukan nggak tahu, tapi belum tahu kali ya. Tapi ya menurut aku sih kehidupan ini is largely a spiritual phenomenon ya. Jadi kalau dilihat dan dicari hanya dari kacamata materi, tentu saja maknanya terbatas gitu ya. Ya, tapi anyway, science is still so young ya. Science is still very young, dan I believe that science will catch up with Dharma. I mean, science has been catching up with Dharma a lot lately in the past centuries, right? Nah, jadi intinya Charles Darwin menemukan bahwa through our long journey of wandering, we have inherited this powerful energy for our species to survive. Nah, which is what? The energy of procreation. Okay? The productive energy. Nah, now I'm going to full screen. Itu adalah recap dari minggu lalu, dan kita masih melanjutkan itu. Nah, sekarang untuk menggali lebih lagi, bahwa reproductive force in all of us ini sangatlah ancient ya. Ini tuh nothing new. So, there's no need for us to bilang, oh gimana gitu. Karena it's very ancient, dan kita sudah mengulanginya berjuta-juta kali kok. Kalau enggak, kita nggak akan bisa melakukan hubungan seksual sekarang. Kebiasaan itu menurut kalian datang dari mana? Itu semua udah terwarisi dalam nama rupa kita. Nah, jadi ini a little glimpse aja, ini a glimpse about the brain, karena brain ini seperti CPU gitu ya di dalam tubuh manusia gitu. Jadi secara singkat, otak kita ini ada 3 layer. Teori ini sangat populer, ini dicetuskan oleh Dr. Paul Donald MacLean. It's called the triune brain model. Triune means tri kan 3 ya, triune. Jadi 3 tapi menjadi 1 gitu, triune brain. Jadi lapisan paling dalam, the brainstem, batang otak, itu
reptilian brain. Well, here it's called the lizard brain, but it's basically the same thing, the reptilian brain. And then the second layer is called the limbic system, limbic brain, okay, also called the mammal brain. The third one, the kriwil that we often see, that is called the neocortex. Neo means new. Kenapa new? Karena memang evolusi itu baru. Homo sapien itu baru ada di atas bumi ini itu 2 million years. Sorry, bumi ini itu usia 4,5 billion years old. We are so young. We are really, really so young. Even cockroach itu lebih tua dari kita. Jellyfish itu lebih tua dari kita. Sharks, lizards. Jadi kadang-kadang aku tuh agak gimana gitu ya kalau misalkan melihat manusia gitu. Maksudnya sombong sekali kalau misalnya melihat binatang, atau sombong sekali kalau memperlakukan binatang gitu seolah they mean nothing. But look at our own bodily makeup. Our animal ancestors are very much alive in us. I'm not saying that humans came from animals, ya. Well, kalau dari segi sains sekarang sih berkata begitu. Tapi kalau dari segi Buddha Dharma sebenarnya nggak mungkin binatang tiba-tiba berubah menjadi manusia. Tapi katakanlah begini ya, katakanlah bahwa di bumi ini mekanisme kemunculan makhluk itu kondisinya itu didukung, disokong menyokong gitu ya, saling berkaitan dan saling bergantungan oleh mekanisme biologis offspring to offspring. Jadi kondisinya berevolusi sedemikian rupa sampai akhirnya human life yang relatif baru ini terkondisi dan mampu untuk menyokong kesadaran manusia. You know what I mean? You get what I mean, right? Ya, karena pikiran itu kan pemimpin. Jadi kalau mind-nya ada tapi materinya nggak mendukung, itu pembuahan nggak akan terjadi. Tapi karena kondisinya tepat, pikiran dan materi bisa bergabung sehingga timbullah kehidupan yang kita sebut human being on Earth ini, gitu. Nah, jadi kita terima seperti itu ya. So about this brain, we are very governed by our brain ya. Waktu dulu Pak Martada pernah bikin satu talk judulnya Change Your Brain, Change Your Life. Ya, either that or change your brain, change your character. Ya, antara dua itu. Tapi intinya begitu sih. Memang if we change our brain, we change our lives. Kenapa? Karena misalnya aja ya. Misalnya kalau kita udah tambah tua itu kan ada bagian otak yang menciut. Nah, ketika kita tua itu kita lebih sulit untuk mengembangkan otak kita yang udah kaku dan udah menciut itu. Jadi misalkan kita ada niat, misalkan let's say I'm 60 gitu, by 60 I say, I want to be a good meditator. Aku mau belajar meditasi, aku mau menjadi orang baik. Tapi selama 60 tahun itu aku udah memupuk habit, aku galak, marah-marah terus, aku sombong dan lain-lain. It's gonna be very hard. Karena otak aku dalam keadaan materinya itu sudah menciut. Nah, makanya kalau kita berpikir kita mau belajar spiritualisme kalau udah tua, itu pikiran yang sangat amat misleading. Kalau udah tua, niatnya ada pun, fisiknya belum tentu mendukung di dalam kehidupan kita ini sebagai manusia ini. Pikiran dan tubuh itu, like puzzle. The moment satu ini break, yang satu ikutan ke efek. Pikiran sakit, misalnya kita stres, tubuh pun bisa ikutan sakit. Kalau tubuh itu sakit, pikiran pun bisa jadi stres. Jadi they affect each other. Jadi belajar spiritual itu sedini mungkin, mumpung masih muda, mumpung otaknya masih segar, mumpung tubuh ini masih mendukung. Gunakan kendaraan kehidupannya sebaik mungkin. Jangan sia-siakan. Hari tua itu belum tentu datang. Butuh bukti apa lagi? Bukankah itu yang sudah kita saksikan seumur hidup kita? So stop being in denial. By the way, ada satu sister dari Plum Village yang berkata denial itu adalah singkatan dari don't even know I am lying. Bagus banget ya, denial. Don't even know I am lying. Nah, so stop being in denial. Nah, anyway, jadi buat this reptilian brain ini, it deals with fight or flight. Ini our instinct, fight or flight. Fight, flight, or freeze. Freeze is the easiest. Kalau misalnya kita panik gitu, kita freeze, kita diem. Kayak banyak reptile itu yang melakukan itu. Jadi kalau saking mereka paniknya, misalnya mereka mau dimakan sama predator, mereka diem. Dan literally
thing. Nah, itu the oldest response to threat. Jadi kalau misalkan lebih mampu, kita akan kabur. Oke, daripada kita dumbfounded, kita kabur dulu gitu kan, scurry away. Kalau kita cukup strong dan cukup intelligent, kita bisa fight. Nah, jadi itu those three responses. Those are in the reptilian brain. And then as evolution went by, the limbic brain developed, and this is also called the mammal brain. Why? Because they are significant in mammals. Seperti yang kita bisa lihat, reptil, birds, atau fish gitu kan. Kelihatan nggak sih dari tatapan matanya kayak agak-agak blank. I mean, animals in general, they are not quite aware of what they're doing because oftentimes they are covered in moha, dan memang tubuh jasmani mereka tuh tidak mendukung mereka untuk berpikir ke arah yang lebih dalam begitu. Jadi memang mereka, alam binatang itu dicirikan oleh moha begitu. Nah, jadi this anyway, kalau misalkan tadi yang that I mentioned, the fish and reptile, kita sering lihat kejadian-kejadian kayak ini nggak sih? Misalkan mamanya punya anak, terus anaknya dimakan sendiri, atau enggak they're making love like grasshoppers when they make love, if I'm not mistaken ya, the female tuh makan the head of the male, things like that, you know, kayak kelihatan perasaannya tuh belum berkembang. Nah, tapi mammals beda kan, kayak misalkan dogs, they can actually connect and relate with us. Primates as well, obviously, kayak gorilla, chimpanzee, itu mereka bisa kiss, bisa elus-elus, bisa saling grooming, cabutin kutu. They are more emotional. Even though kadang-kadang masih kanibal ya. Kalau berantem bisa kanibal, tapi they know love. They can cry. And mereka tahu bakti, tahu budi. Aduh, di YouTube itu banyak sekali ya video-video chimpanzee atau gorila yang dirilis into the wild, masih inget sama siapa yang ngurus mereka ketika mereka dikonservasi gitu. Ketika di visit lagi, mereka bisa tiba-tiba ngejar atau nggak mau ninggalin seperti itu. Itu sangat mengharukan. Yes. Nah, tapi karena mereka belum punya neocortex, biasanya mereka itu kurang intelligent dalam menghandle emosi mereka. Jadi misalkan merasakan suka tuh harus dapat gitu. Nggak suka juga sama, mau musuhan terus gitu ya. Nah, tapi aku kagum loh kalau melihat mammals seperti ini ya. Karena mereka itu nggak munafik ya. Kalau nggak suka, wah gonggong terus. Kalau misalkan suka, ya ngaku suka. Bahkan di depan orang pun nggak tahu malu gitu kan. Nah, apa ya, ada keluguan dan kejujuran sendiri dari perilaku seperti itu gitu. Nah, kalau neocortex ini it deals with reason, language, dan juga ini yang Sigmund Freud bilang super ego gitu. Jadi kayak misalkan ini instingnya fight or flight, limbic systemnya anxious, reasonnya kayak nggak usah segitunya lah, coba diam dulu misalkan. I have to eat now. Tunggu dulu kan nggak sopan, masa di depan orang banyak rakus misalnya. Nah, ini adalah the newest development. That is why it's called neo. Neo means new. Nah, it's largely governed. Our sexual desire is largely governed by these two. Okay, the reptilian and the mammal brain. Nah, that is no surprise ya. Bukanlah suatu surprise kalau kita asosiasikan sexual desire dengan animals. Lihatlah dari bahasa kita. Kita seringkali menggunakan kata wild, right? Wild sex, or like kata-kata yang berhubungan dengan animal. Ya karena memang dari struktur tubuhnya pun ini adalah warisan animal ancestors kita. It is in a very literal sense memang animalistic, bukan derogatory ya, tapi memang it is animalistic gitu. Dan yang menjadikan kita Homo sapiens is this large neocortex. Nah, tapi we are not the only mammal with neocortex, ya. Misalkan nih, kucing, anjing, sheep, pig, ya, monkey juga punya neocortex. Tapi as you can see,
as we can see here, neocortexnya jauh lebih kecil dan lipatannya lebih dikit dibanding kita. Kalau kita tuh benar-benar menonjol, kita bahkan hampir nggak bisa lihat brainstem kita loh. Kalau yang lain tuh brainstemnya sangat menonjol ya. Kita tuh yang kelihatan benar-benar lihat deh, kriwilnya doang nih. Nih, kalau secara biologi gitu ya, we come from the sea, right, fish, and then kita mulai ke tanah, jadi amfibi, jadi reptil, burung, mammal, dan human. Dan lihatlah perkembangannya dari stem, muncul sedikit demi sedikit limbic systemnya, emotional intelligence dan social intelligence, sehingga tumbuh neocortex. Nah, jadi memang bagian neocortex ini bagian new. Jadi it is also no surprise dan seringkali logika kita itu kalah dengan emosi kita, kalah dengan nafsu-nafsu birahi atau bukan hanya birahi juga sih, tapi basically insting primal insting kita. Seringkali logika ini kalah karena tubuh, ya. It is no surprise. Nah, oke. Nah, ini ada ini she's the one that quoted the denial just now I mentioned. Don't even know I am lying. Dang Nan in Plum Village, she's very intelligent. Bercerita tentang evolution and also the human brain dengan sangat amat simple begitu ya. Jadi, nah ini, aku cuma mau ngasih lihat ini sih. Jadi the neocortex deals with inhibition. Inhibition tuh yaitu kayak, kayaknya jangan deh, ini kayaknya jangan deh gitu. Dan compassion, self-awareness. Self-awareness di sini maksudnya adalah sadar bahwa kita adalah satu individu. Nah, makanya kesadaran ini bisa menjadikan kita mempercayai keakuan kita. Aku adalah individu yang terpisah dari seluruh komunitas, gitu. Atau kita tambah sadar bahwa kita memang tidak bisa terpisah dari komunitas, tapi we are part of the same whole. Nah, seringkali jadi trap, ego trap kan. The self-awareness becomes an ego trap. Makanya manusia malah bisa jadi jahat karena adanya neocortex ini. It is indeed very strange. Anyway, Sister Dang said, in us, as we prize ourselves highly developed human beings, we know that our animal ancestors are very alive in us. Nah, jadi dengan kita menyadari ini, apa gunanya? Kita jadi lebih apa ya? Kan kata pepatah Jawa itu ojo dumeh, ojo kagetan ya. Ojo kagetan. Jadi maksudnya jangan mudah kagum gitu, jangan mudah gitu. Out of ignorance maksudnya. Dan jangan mudah kaget juga. Jadi maksudnya kalau misalnya sexual desire muncul atau segala macam, maksudnya we know exactly what's happening. And it's nothing to be glorified. And it's also nothing to be shamed upon, nothing to be cursed upon. It just is. It just is. Nah, ini kan udah ya. Ini udah. Nah, this I would like to emphasize Thich Nhat Hanh, Bante Thich Nhat Hanh, berkata bahwa ini nanti teman-teman yang skip last month bisa baca di rumah ya. Nah, basically Bante reminded us, ya, be fully aware of the responsibility of bringing new life into the world and will meditate regularly upon their future environment. Apa sih maksud future environment? Maksudnya kita itu sadar ketika kita membawa anak ke dunia, misalnya gini ya, kita tuh jangan, ya kita sudah melihat fenomenanya di dalam society sendiri ya. Having sex without thinking long term, tiba-tiba punya anak, terus anaknya di-abandon. We are creating a hurt generation, and hurt people will hurt people in return. That is exactly what we mentioned in the tujuan earlier. This world does not need more suffering, it needs more healing. So Bante invites us to be a solution rather than be part of the pollution. Paham ya? Nah, jadi dari sini intinya adalah every single deed that we do affects in a larger collective order. Kita tidak dapat memisahkan diri kita nih sebagai individu, plok gitu ya, kayak puzzle cepot dari seluruh komunitas. As long as aku sorry, let me rephrase.
selama hidupku, oke. Keluargaku, oke. Temanku, oke. Komunitasku, oke. Bangsaku, oke. Rasku, oke. All else doesn't matter. Kita hanya mementingkan relasi-relasi yang kita tunggangi kata aku. Tapi kita nggak bisa seperti itu, karena we are sustained by each other. And also we are sustained by nature. It's never man versus nature. Man, human is nature. And nature is human. We are nature, and nature is us. Jadi sebenarnya fondasi dari Buddha Dharma itu adalah kesadaran akan ini, bahwa we are always part of a community. As soon as we are born, like it or not, we are part of a community, and every single action that we do affects in a larger collective order. Nah ini one interesting fact ya. Kalau dilihat dari segi evolusi, kita lihat fish ya, a school of fish suka travel together. Birds, mereka juga suka travel together and form a larger formation. Even primates, they also live in tribes. Bisa puluhan atau bahkan bisa ratusan. Kenapa ya? Gitu ya. Kita lihat semut nih di rumah kita. Begitu banyaknya semut bisa datang bersamaan. Tapi kenapa ya? Kita hanya tinggal sama papa mama, adik. Kadang oke lah ada kakek nenek atau ada satu tante. Tapi komunitas rumah kita tuh sangat kecil. Kenapa ya? Isn't it something to be questioned upon, you know? Because it affects everything that we do, basically. It affects our growth and upbringing and the way that we think. And while dari segi evolusi, forming a tribe or forming a clan, getting together was very important. Karena balik lagi apa kata Charles Darwin, survival of the species. Being together makes us stronger. Misalkan ini the birds form a large formation, itu to avoid predators juga, supaya kelihatannya ada sesuatu yang besar. Jadi in nature memang sesuatu yang besar itu mempunyai kesan lebih kuat dan lebih tahan untuk hidup, begitu. Jadi being in a community itu very important, apalagi dengan berjalannya civilization, ada perang dan segala macam, it became more important bahwa bangsaku orangnya harus banyak, teruslah beranak supaya populasi kita tambah, supaya kalau kita diserang kita juga punya pasukan, seperti itu kan. It's very primitive, right? this whole thing about seringkali tuh alasan kita untuk bersama dengan makhluk lain itu alasannya sangat amat egois dan primitif, dan bahkan gak ada kemuliaannya sama sekali ya. Yang ada hanya nambah keserakahan, nambah kebencian, dan tidak menambah kebijaksanaan. It's actually quite a sad thing to contemplate. Makanya ini menjadi perenungan samsara juga. Dan kita seringkali nggak bisa memilih keluarga kita kan. Nah, dengan berlajunya evolusi, manusia itu dari tribe kita menjadi conjugal family. Conjugal ini artinya basically parents and child sih gitu. Parents and child. Jadi our family unit becomes small. Ya kan? As you can see, we only live with our parents in a small house, dan semua orang punya rumah-rumah masing-masing. Tapi kalau misalnya kita ke Bali nih, misalnya kita ke forest, monkey forest di Ubud, kita lihat mereka live in a group, right? Seperti ini kira-kira. Dan mereka sharing makanan dan lain-lain. Nah, jadi maksudnya apa dengan aku berbagi perspektif ini gitu ya? Bahwa coba deh kita tanya diri kita sendiri. This smaller living unit that kita suatu kebiasaan yang telah terbentuk for more than, let's just say maximum 2 million years, okay? For maximum 2 million years. No, not maximum lah, karena kan ada other Homo ancestors. Ya udahlah, millions of years gitu. This habit that we have developed for millions of years. Ini membuat kita menjadi lebih intim dengan satu sama lain, atau gitu ya, or and, membuat perspektif of concern kita menjadi semakin sempit. Yaitu yang tadi aku bilang, kita menjadi hanya concern dengan
hubungan-hubungan yang kita tunggangi dengan kata aku itu, aku, adikku, temanku, pacarku, suamiku. Orang lain menderita bodo amat. Orang lain nggak punya uang bodo amat. Orang lain nggak punya air yang bersih nggak apa-apa. Orang lain nggak dapat listrik nggak apa-apa. Pokoknya ya di rumah aku kita nyaman, gitu kan? Human being seringkali seperti itu kan. Nah, I was just wondering if this smaller living unit is a part, you know. Sampai sekarang scientist pun belum bisa menemukan, sorry, not scientist, anthropologist belum bisa menemukan kenapa nuclear family itu sama conjugal family artinya sama ya. Jadi basically gini, kenapa kita mulai settle down? Karena our ancestors tuh dulunya nomadic pindah-pindah. Tapi kenapa kita mulai settle down? Kita mulai settle down itu karena dikatakan berdasarkan bukti-bukti arkeolog dan juga analisa sains juga ya, itu adalah karena adanya farming. Karena kita cultivate farm, sehingga kita jadi harus stay gitu. Nah, sebelum itu kita kan nomadic hunters and gatherers. Nah, many anthropologists assume that the basic social unit of early humans, bahkan our early humans gitu kayak misalkan Neanderthal dan our other Homo cousins, itu mereka masih live in a tribe, although not as big as the primate kayak I mean we are also a primate, but I mean ape, sorry. Lebih spesifik adalah our ape primate misalnya. Itu kita menjadi lebih kecil sih memang, tapi tetap our Homo cousins itu masih tinggal di dalam tribe. Misalkan satu gua nih, yang atas tuh keluarga ini, yang ini keluarga ini, tapi mereka tetap kayak gather bareng karena mereka, well, spekulasinya adalah to protect themselves from predators, to protect other groups from stealing and other things. Nah, jadi figuring out when the nuclear family became central to human social organization has been difficult. Sampai sekarang belum diketahui exactly kenapa kita sekarang menjadi tinggal hanya sama keluarga inti kita. So what are your thoughts on this? Just give it a thought, okay? Just give it a thought. This is a very inherent part of how we live. And this is a very beautiful picture, karya Hannah Bailey. Ini adalah cover dari buku, one of my favorite books, buku anak-anak actually, judulnya When We Became Human. Aduh, itu bagus sekali. If you guys are interested in our evolutionary journey, I really recommend. Seringkali ya, kita tuh bisa belajar banyak sekali dari buku anak-anak. Karena menyampaikannya tuh sangat simple begitu loh. They say, Einstein said, if we cannot explain something to a 4-year-old, we don't understand it enough, right? Dan itu yang aku suka dari buku anak-anak ya, begitu baca tuh to the point gitu, nggak perlu jadi rocket scientist kan kita untuk mengetahui tentang kehidupan ini sebenarnya itu apa gitu. Jadi maksudnya ya baca buku anak-anak tuh kalau at least kalau for me ya tentang science, baca buku anak-anak tuh cukup gitu, and I recommend this. Anyway, why I like this picture is because look at this ya. Ini kelihatan banget conjugalnya. Ini orang tua, ini ada mother gendong anaknya. Tapi mengingatkan kita kembali of our animal ancestors yang juga melakukan hal yang sama. Even monkeys and apes juga gendong their children almost like this. Kadang di depan, kadang di belakang. Terus look at this, ngambil tanaman dan knowing which one to cook and which one to not, which one to eat, which one to not eat. And then, well, they hunt and then they kill, you know. This is like perenungan samsara juga ya, bahwa ternyata benar is the survival of the fittest. Yang lebih weak ya dimakan oleh makhluk lain, di mana akhirnya makhluk lain yang thrive as a species, yang keberlangsungannya menjadi terdukung. Nah, jadi ya inilah sokong menyokong kehidupan kita itu disokong oleh banyak makhluk lain. Misalkan kayak so many of the food that we eat ya, itu contains the slaying of lives, all the lives slain for us to be alive right here, right now. Jadi maksudnya gambar ini tuh mengingatkan kita bahwa ini tuh bukti manusia tambah evolve atau tambah deteriorate ya, ngerti nggak sih? Maksudnya oke, di satu sisi kita kelihatan lebih advance, bisa pakai tools, bisa masak, bisa bikin api, bisa bikin living space, membesarkan anak dan lain-lain. Tapi secara moral kita deteriorate juga karena kita depend on the expense of other species to survive. You know, beautiful. Nah, if you guys know the Sustainable Development Goals,
Ini adalah goals yang dibikin oleh United Nations tahun 2015, and they say it's to be achieved in 2030, agreed by, I forgot, was it all nations or almost all lah. Just to be safe, I will say almost all nations in the world gitu ya, agree untuk achieve these 17 goals. What are they? Dibagi beberapa itu sehubungan dengan partnership, prosperity, people, peace, and planet ya. And they are this: no poverty, zero hunger, good well-being, good health and well-being, education, gender equality, water, energy, industry, reduce inequality, sustainable city, consumption, climate action, dan lain-lain. Kalian bisa baca, ini peace and justice ya. Ini semua kelihatannya seperti masalah global. Tapi masalah global itu selalu berakar pada apa? Nih, tunjuk balik ke diri kita sendiri. Selalu berasal dari masalah personal. Betul? If I could summarize all of these 17, is what? Loba, dosa, and moha, right? It's precisely because we are all fighting for our own survival, dan entah bagaimana populasi dunia menjadi tidak terkontrol. Sekarang aja tuh populasi dunia hampir 8 billion, you know. Having children is not always doing something good ya. Tergantung tujuannya itu apa. If we are having children mindlessly, this is what we do. Precisely these 17 things, 17 issues. Kalau kita semua ibaratnya apa ya? Hanya struggle to survive, bagaimana kita bisa mengembangkan moralitas dan spiritualitas. Dulu Indonesia itu bisa makmur, bisa ada Borobudur, rajanya peduli tentang spiritualitas rakyat ya. Tentu saja salah satu alasannya karena orangnya tidak sebanyak sekarang. Karena dengan tidak banyaknya rakyat, tentu saja para pemimpin bisa lebih pay attention to each and everyone. Misalnya kita punya anak banyak, sama kita punya anak 1 atau 2. Tentu saja perhatian kita terpecahkan lebih sedikit, bukan? It's only logical. Just admit the truth ya, bahwa waktu kita itu hanya 24 jam. Dan bagaimana kita mengalokasikan waktu kita, that is a reflection of our priorities. Waktu itu nggak bisa bohong. Pembagian waktu kita itu nggak bisa bohong. Jadi what I mean to say adalah, ini yang Bante Tiknasan tadi bilang, if we are not mindful about bringing new life into the world, we are contributing to the pollution, not the solution. Jadi, ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa setiap dari aksi kita itu affect the larger human community, bahkan nggak hanya human, but all beings in this planet, in this universe. We are generating energy every single moment. Ya, dan this energy cannot lie. Nah, and Dharma goes along with the SDGs. Maksudnya, ya marilah kita be part of the solution gitu. Marilah kita dukung ini juga gitu dengan mindful living ya. Nah, I'm not gonna discuss deeply here, but maksudnya adalah cuman mau point out bahwa SDG ini sangat amat go along with Dharma gitu. If we are mindful about our own loba, dosa, and moha dan segala manifestasinya, dengan otomatis kita akan mengurangi ini semua. Kita lebih nggak serakah dalam menggunakan air misalnya. We contribute to water, clean water. Dengan kita nggak serakah dalam berbisnis, kita memberikan kesempatan orang lain juga. Sebenarnya kita butuh berapa banyak sih untuk mempertahankan kehidupan? Maksudnya, you get what I mean, right? Sebenarnya tuh manusia itu seringkali serakah berlebihan gitu loh. Sehingga mengambil natural resources yang jelas-jelas limited gitu hanya untuk dia dan klannya dan segala relationship yang ditunggangi kata akunya itu sendiri gitu, dan kita nggak peduli dengan yang lain. Ini kan kata kuncinya, nggak peduli, ya kan? Kan Sang Buddha ngasih kita advice, live with apamada, don't be drunk. Pamada means drunk. Tapi kalau misalnya kita live unmindful of our own the effect of our own actions to others, ya kita hidup drunk juga. Kita hidup dengan pamada, dengan tidak mindful, tidak peduli gitu. Tapi hidup yang apamada itu adalah hidup yang berkesadaran, dan kesadaran adalah ibu dari segala kebaikan. Kita sadar bahwa setiap action kita itu akan affect not only ourselves but other beings, all beings. Nah, ini I just want to show you that ada ya
ada yang melakukan ini, yaitu siapa? King Bhumibol. Bahkan sebelum SDG itu dicetuskan, King Bhumibol ternyata sudah melakukan ini di Thailand. Beliau menciptakan satu sistem society yang bernama Sufficiency Economy Philosophy, yang berdasarkan Buddha Dharma, because Thailand is a Dharmic country, and King Bhumibol juga Dharmic student yang serious gitu. Dan beliau dikasih award oleh United Nations, the first award for Lifetime Human Development Award. And this was purely his initiative, bukan dari United Nations bahkan. So he was a very visionary leader. Jarang sekali kan di dunia ini bahwa ada leader seperti ini gitu. Jadi what I mean to say is this kind of mindful living, this kind of living with Appamada is totally possible. It's not impossible. It's not a myth. Nah, jadi sustainability, baik itu di dalam dunia kecil kita atau in a global scale, universal scale, itu selalu begins with us, begins with oneself. Ya, dari personal awakening, jadi community awakening, national awakening, lalu baru ke isu-isu lainnya. Gitu. Nah, jadi apa hubungannya dengan romance and relationships, right? Ya itu karena dari diri kita nih sendiri, if we are tanda petik awakened, maksudnya how awakened we are, seberapa kita tergugah, itu seberapa itu juga kita mampu mengefek orang lain. Jadi maksudnya changing the world starts from changing oneself, right? Nah, ini juga menjadi kontribusi ke cara kita membentuk komunitas kita. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, itu kita sebenarnya sedang membentuk komunitas kan. Ketika kita berpasangan, kita berkeluarga, bereproduksi segala macam, itu kan sebenarnya kita sedang membentuk satu komunitas baru, betul? Nah, itu tentunya sangat amat diefek juga oleh kematangan spiritual, emosional, intelektual, dan segala macamnya kita gitu loh. Segala macam yang membentuk diri ini gitu. Nah, jadi our relationship with others, okay, let's say our romantic partner, our teman, our keluarga, semuanya begitu, our relationship with the rest of the world depends on how we relate with ourselves. Ya, ini yang tadi ya, individual, family, local. Jadi we expand outwards. Seringkali modern society itu dari luar malah menuju ke dalam gitu kan. How to solve this, how to solve this. Itu terlalu kesannya luas, tapi itu dangkal. Kesannya luas, tapi malah sebenarnya itu shallow. We can only achieve very much. Karena true awakening comes from within. It's not from outside. It's not from gembor-gembor ya. Maksudnya kalau dari gembor-gembor itu kita arahkan ke dalam ya bisa, tapi kalau nggak diarahkan ke dalam ya hanya akan memicu loba dosa moha sih. Dan nggak happy. Jadi ini quote dari Gandhi ya. The earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. Sebenarnya bumi ini tentu saja sudah terkondisi untuk cukup. Kalau enggak, kita nggak mungkin terlahir di sini. Tapi bumi ini itu bukanlah instrumen untuk eksploitasi keserakahan kita. Nah, ini udah kan. Nah, ini I would like to emphasize about this once more ya. Jonathan Safran Foer, he's an author, very good author by the way. Aku juga sangat amat rekomend. Beliau cerdas dan evolved sekali cara pikirnya. They reciprocated the great and saving lie that our love for things is greater than our love for things. Willfully playing the parts they wrote for themselves, willfully creating and believing fictions necessary for life. Jadi oftentimes we would like to believe that our love for things is greater than our love for things. Padahal we just like wanting things. We just like desiring things. So why do we love craving things? How did this deeply learned sense of lack come about? Seolah seperti ada rasa ketidakberkecukupan yang begitu besar gitu ya, lubang yang besar sekali di dalam batin kita yang harus selalu dipenuhi, baik dengan cara apapun, dengan cara shopping, dengan cara getting drunk, dengan cara terus-menerus menstimulasi panca indera, lihat sana, lihat sini, termasuk juga having sex misalnya, atau sexual activities, karena sexual activities itu very stimulating ya, karena kan 6 indera tuh main gitu, in order to feel alive, right? In order to cover that hole and feel complete.
why is this sense of lack very pekat, very thick, very deep? It's so deeply learned because we have learned this for countless number of generations. But the good news is we can unlearn it because whatever we can learn, we can also unlearn, right? Nah, jadi kalau untuk menjawab pertanyaan ini, why do we love craving things? And how did this sense of lack come about? Dari segi biologis, itu mudah sekali dijawab. Oh, it's part of human nature. Ya kan? Seringkali pasti kalian dengar gitu kan, oh, sex is a very beautiful thing, it's part of human nature, just do it, you know. Sex is meant to be enjoyed, misalnya. Ya, I'm mentioning sex here untuk menginclude juga segala bentuk romantic relationships ya. Nah, tapi sebenarnya hidup kita itu jauh lebih luas dari itu ya. Buddha Dharma ini mengajarkan kita untuk berpikir maha, berpikir luas, berpikir jauh ya. Nggak hanya di dalam gua kita yang kecil itu tadi seperti di gambar tadi ya. Jadi kalau kita berbicara tentang craving and sense of lack, we are actually talking about what sih? Tanha ya. Kenapa kita selalu menginginkan dan kita suka untuk menginginkan? Karena kita ada rasa ketidakpuasan yang terus-menerus kita pupuk, dan di mana rasa ketidakpuasan itu ya datang dari awija, datang dari ignorance kita. Kita tidak mau melihat rasa ketidakpuasan itu sendiri, sehingga kita selalu disibuki untuk mencari dan tidak pernah menemukan. Maksudnya, Sang Buddha ini mengajarkan kita ketika rasa tidak berkecukupan itu datang, coba dilihat, jangan terus-menerus diabaikan, di drive away, diusir-usir begitu. Diusirnya dengan apa? Dengan tanha, dengan antara menggenggam atau menolak habis-habisan kan. Jadi ya kalau kita terus-menerus cycle seperti ini, kapan kita bisa puas dan konten dan bahagia? Tentu saja ini bukan jalannya, gitu kan. Makanya Dharma itu mengajarkan kita untuk keluar dari this vicious cycle itu. Nah, ini konklusi yang bulan lalu, tapi let me repeat ya. Oh ya, bulan lalu aku nggak taruh fotonya yang akurat, tapi ini the accurate picture. Remember when I told you I found these sheep ya, while I was on the road trip, and my dad nggak sengaja pencet the klakson, and then suddenly all the sheep, ini kayak puluhan domba looking at me, you know, so long, kayak beberapa menit gitu, mereka ngeliatin aku unblinking. Aku sampai seneng banget, wah aku diliatin domba kayak selebriti gitu ya. Ini aku bersyukur sekali aku punya kesempatan untuk foto ini gitu. Karena gak lama kemudian gitu setelah aku nggak langsung foto, maksudnya merenung dulu kayak, aku diliatin domba gitu lama banget. Terus ternyata setelah diam beberapa lama begitu, si dombanya, satu dari domba ini mulai noleh ke belakang, semuanya ngoek ikutan noleh ke belakang. Look at that. Jadi satu dari mereka noleh, semua ikutan noleh ke belakang. And then I tested by pressing the klaxon again. And then they noleh again, one by one, they noleh again. Satu noleh, semua noleh. Dan di saat ini adalah moment enlightenment for me. Satu pantatin, semua pantatin. So, what I mean to say here is, let us all here reflect ke dalam diri kita sendiri ya. Selama ini kita punya ide kebahagiaan itu apa, tujuan hidup kita itu apa. Itu kenapa? Kenapa kita bisa punya ide-ide seperti itu? Dan kenapa kita tidak pernah mempertanyakannya? Gitu. Dan ini juga adalah sebagai invitation, marilah kita mulai belajar menelik ke dalam dan berpikir secara maha, secara luas. Nah, ini just for an introduction. Oops, ketahuan deh tadi belum masuk bagian 2. Karena ini waktunya udah mau selesai, jadi ini introduction sedikit aja ya. Jadi begini, contemplation number 3. Intinya, sekarang tadi kita udah bicara asal-muasalnya energi seksual apa segala macam. Sekarang kita lihat ke sisi yang lebih spiritual. Where do romantic relationships fit in our life's purpose? Ya, di mana tujuan hidup kita itu apa? Semoga kalian nggak bosan dengan quote ini. Begin with the end in mind. Setiap kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan purpose and intention yang tandas. Ketika kita tahu tujuan akhir kita akan bisa menarik ke sekarang kita ada di mana dan kita harus melakukan apa. Kita bisa dengan mudah steer our life to the direction of our choice.
ini juga yang Sang Buddha katakan sebagai jalur pabajita ya. Karena kalau zaman dulu itu seperti yang bulan lalu udah aku sampaikan, ada yang namanya wandering ascetics, yaitu para bajaka atau para bajika ya, I forgot, pokoknya itulah. Nah pokoknya itu pari itu kan artinya muter, jadi berjalan muter-muter, wandering ascetics. Tapi makanya Sang Buddha coin a new word for his students to be pabajita, bukan para bajaka, pari bajaka. Jadi pabajita itu ya berjalan dengan tujuan, berjalan lurus gitu, lurus dengan tujuan. Nah itulah yang diajarkan di dalam Dharma, kita harus berjalan dengan tujuan. Live mindfully, live with appamada. Nah ini ya, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Ini kata Mark Twain. Kenapa di sini aku taruh foto Mark Twain dan Helen Keller? Karena mereka adalah teman dekat. Mark Twain itu seperti apa ya, kayak om, kayak maksudnya generasinya kayak om gitu. Jadi they're not of the same age and they were good friends. I would say they were kalyanamita. Nah, di sini kita akan emphasize on kalyanamita karena dari tadi kita bicara tentang bagaimana action kita meng-affect in a larger collective context. Kita nggak bisa memisahkan diri kita dari masyarakat. Kita itu selalu terlibat dengan makhluk lain. Jadi kalyanamita itu adalah bagian yang inti dari spiritual life. Apapun bentuknya, mau bentuknya spouse, mau bentuknya teman dekat, mau bentuknya anak, mau bentuknya guru ataupun murid, bahkan mau bentuknya pets, mau bentuknya strangers. The people we choose to surround ourselves with, that defines our life greatly. Nah, I think to close off this session, ya. Yeah, I'll just close it with this quote by Viktor Frankl. Viktor Frankl ini neuroscientist dari Austria. He's of Jewish descent. Beliau pernah masuk ke Nazi concentration camp, but he was so strong, and thankfully he survived. And he wrote a book. His book is called Man's Search for Meaning. And then in that book he said, "He who has a why to live can bear almost anyhow." And I think ya, Viktor Frankl itu sangat amat qualified untuk berkata ini. Karena beliau memang sudah endure so many hows ya. Kalau beliau nggak punya why to live, he wouldn't survive kayak in concentration camps, mengalami apa ya, the most wicked part of humanity seperti itu. Remember your why, and then the how and the what will come along naturally. Jadi sehubungan dengan topik kita ini, redefining true love, okay, on romance and relationships. Let us just talk about kenapa kita mau punya pasangan misalnya, atau kenapa kita mau berkeluarga. Ya, in conclusion sebenarnya di sini aku udah bikin conclusion, cuman yang lainnya belum sempat dibahas. Tapi nggak apa-apa lah, kita masuk dulu aja. In conclusion begini ya. Jadi intinya ya, sesuai dengan hubungan bermasyarakat. Kalyanamita is actually the whole of our spiritual life. Ini introduction untuk bulan depan dulu ya. Kalyanamita is the whole of spiritual life. Karena kita selalu terlibat dalam masyarakat. Di mana kita berenang, di situ kita basah. So be mindful on choosing our own masyarakat. And then, to live is to learn to love and let go. Kan tadi ya tujuan akhirnya apa ya? Begin with the end in mind. Tujuan akhir kita, oke, kita summarize dulu sekarang. Next month baru go in depth ya. Tujuan akhir kita kan kita udah tahu ya, pembebasan sesungguhnya. Pembebasan dari otot-otot mental yang sudah terlatih cara negatif itu gitu loh. Jadi kesucian, fenomena yang disebut kesucian, tidak lain tidak bukan adalah ketika otot-otot mental yang negatif itu udah nggak kepake lagi, sampai dia nggak bisa dipakai lagi, ngerti nggak sih? It's a very simple way to put it, right? Jadi intinya aku salah cetasika itu udah nggak bisa dipakai lagi, dan segala yang bisa segala yang bijak dan bajik, the kusala cetasika itu semuanya berkembang sempurna. Itulah fenomena kesucian. It's very logical and very possible. It's not impossible at all. Maksudnya ya kalau misalkan kita jarang menggunakan otot keserakahan, tentu saja otot ketidakserakahannya itu lebih punya ruang untuk berkembang, ya kan? Misalkan in a garden, okay, our mind is a garden. Kalau kita sibuk
memupuk bunga-bunga yang indah, the weeds don't have the chance to grow. Maksudnya ini adalah fenomena yang kita bisa observe bahkan in the external world gitu loh. Dan it applies just the same to our inner world. Nah, di mana fenomena aloba adosa amoha atau nibbana ini adalah sebenarnya apa sih? To love and let go perfectly, kan? Mencintai dengan sempurna, Brahma Wihara, keempat Brahma Wihara, metta, karuna, mudita, upeka berkembang sempurna, dan kita melepas nekama dengan sempurna juga kan. Dan kita itu nggak bisa skip a step. Kita nggak bisa skip, oh udah lepas aja, lepas. Tanpa kita pernah mencintai, dan kita lepas, kita menjadi orang yang apatis. Dan itu bukanlah penggugahan. Jadi what I mean to say is that hidup ini itu memang duka ya. Hidup adalah duka. Berkumpul dengan yang tidak disukai adalah duka, berpisah dengan yang disukai adalah duka. Tapi relationship is still worth it. Karena setiap hubungan itu adalah sarana kita untuk berlatih mengembangkan hati. Nah, tapi balik lagi, tujuan kita berhubungan itu apa? Mau disebut romantik atau non-romantik atau friendship atau apa, it doesn't matter. Hubungan apapun itu menjadi refleksi yang nyata akan kematangan batin kita sendiri. Kematangan batin kita is put to a test once we engage with others. Because, we do virtue. Kita hanya bisa melakukan kebajikan bersama yang lain dan untuk yang lain. Sesama fellow sentient beings as part of a community. Why am I talking about community when it is romance? Our topic kan lebih fokus ke romance ya, because once again, ya mau romantis atau nggak romantis, yang namanya hubungan itu sebenarnya itu gitu. Dan sekarang kalian juga kan kita di sini kan udah familiar bahwa romance is fantasy dan lain-lain. Maksudnya sebenarnya semakin kita dewasa tuh kita dewasa batinnya, kita sebenarnya semakin nggak berfantasi tentang hal-hal yang nggak ada sebenarnya. Tapi ya kalau memang kita sudah menyadari ya this is our tahap sekarang kematangan batin kita levelnya nyampenya di sini, ya paling nggak kita tahu aja tujuannya apa kan. Bahwa kita harus ingat bahwa to live is to learn, to love and let go. Nah, gambar ini is from The Little Prince. Ini adalah sebagai spoiler untuk bulan depan ya, biar penasaran dikit lah. Jadi tapi basically this is talking about Kalyanamita. So to close off this session, just remember nurture our sense of wonder, ask beneficial questions, because wonder is the start of the end of ignorance. Seringlah bertanya, tapi bertanya yang bermanfaat. Maksudnya bukan sengaja ditanya ya, cuman maksudnya kalau ada pertanyaan tuh jangan di-ignore gitu loh, tapi disimpan. If we can't answer it now, it's okay, put it on the shelf. Trust that someday we will find the answer. And do not blindly follow like the sheep, ya. Do not blindly follow. And then be brave to question. Remember our why. Live with purpose and intention. Tujuannya apa? Oke, mau punya pasangan, tujuannya apa? Mau berkeluarga, tujuannya apa? Mau punya anak, tujuannya apa? Mau nggak punya anak, tujuannya apa? Mau nggak berpasangan, tujuannya apa? Semua harus ada tujuannya. Karena kalau nggak, buat apa kita hidup ini? Cuma kayak hamster lari-lari di dalam roda begitu? Kalau kita hidup dalam kewajaran keduniawian yang menjerat, itu ya terjeratlah yang akan terjadi pada kita. Dan kita akan sering bilang, oh I'm bored, bosen ya hidup begini-begini aja. Ya kalau kita hidup hanya mengikuti habitual instinct, dorongan-dorongan biologis to eat, sleep, defecate, repeat, ya iyalah hidup menjadi membosankan. Tapi kalau kita punya visi yang lebih jauh, oh kita mau bikin hidup ini bermanfaat, we live with others and we live for others, hidup itu nggak akan pernah membosankan. Karena setiap pagi kita tahu kita harus menggunakan hidup ini semaksimal mungkin untuk meningkatkan karir spiritual kita dalam kapasitas apapun. Jadi hidup yang membosankan, ya hidup yang hanya begitu-begitu aja didorong oleh karmic tendencies nama rupa tanpa kita bertanya mengapa begitu. Nah, jadi hargailah our maximum capacity to bloom as human beings, bahwa hubungan apapun yang kita jalin, sebenarnya tujuan hidup kita adalah to be a fully evolved human being. Because dari tadi kita menggunakan kata evolution, now I'm going to use it for the conclusion ya. We are here to be a fully evolved human being. And the next evolution of human being is not physical, but that of the mind. The evolution of the mind, the major evolution of the mind. And that is the realization of Tathagata Garbha,
benih Buddha, ya, the manifestation of our Buddha nature, penggugahan yang sempurna, terbebas dari keserakahan, kebencian, dan delusi, atau kebingungan, ketidaktahuan, dan sebagainya. Jadi ingatlah bahwa hubungan apapun yang kita jalin, kalyana mita, itu menjadi bagian yang inti dari spiritual life. Dan ini spoiler juga, karena ini quote dari Sang Buddha sebenarnya. Nah, jadi intinya adalah hubungan apapun yang kita jalin harus seyogyanya dimasukkan ke dalam tujuan hidup kita itu. Apakah hubungan ini membawa kita ke tujuan akhir itu away from our purpose? Ya, coba kita tanya ke diri kita sendiri, is it worth our precious life and potential? Sayang nggak gitu hidup yang precious seperti ini? Terus remember that one cannot separate oneself from community, and that relationships, kalau kita lihat secara wisely dan bukan dilihat hanya sebagai instrumen untuk menutup ego kita, itu sebenarnya could potentially build us. We help each other to cultivate kebajikan, kebijaksanaan, dan cinta kasih. And it expands our heart and mind, mengembangkan batin. Jadi sarana pelatihan spiritual juga gitu. Bukan untuk proliferasi desire and delusion. Kalau kita hanya memperlakukan hubungan sebagai proliferasi desire and delusion, ya tentu saja kita nggak akan bahagia ya. Nah, jadi intinya balik lagi, to live is to learn to love and let go. This is very easy to remember kan. Jadi please try to remember this ya. Ini L. To live is to learn to love and let go gitu. And jadi ingat juga bahwa kita nggak bisa skip love and jump to letting go meskipun kita praktis dharma. And remember to nourish meaningful relationships, because our ability to condition our environment is a great, if not the most important part of living the mindful and wise way of life, which is appamada, hidup dengan appamada. Itu a large part of it adalah kebiasaan kita untuk mengkondisikan environment, lingkungan pembelajaran kita ini kita kondisikan. Nah, jadi ingat ya, to live is to learn, to love and let go. Oke, untuk selanjutnya we are going to have a discussion. The questions are still the same as last month, which is, have you ever contemplated on why we seek out engagement in romantic relationships? Dan waktu itu, apakah pikiran teman-teman tentang romance and householders life? Dan sekarang pikirannya bagaimana? Nah, atau enggak, how has this session inspired you in one way or another? Nah, kenapa questionnya sama? Nggak apa-apa, supaya kita sendiri bisa merasakan evolusi evolusi mental kita rasakan sendiri. Jadi questionnya still the same, but maybe the answers would be different. Let's see for ourselves. Let's look inside. Nah, tapi untuk hari ini sebelum kita mulai sesi diskusi, ada sesi spesial dulu nih, karena ini kan sesi terakhir di tahun 2021. So we have a special gift, which is a special performance from Desi. So thank you everyone, and semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita berkesadaran sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya, mari kita dengarkan persembahan dari Desi. Desi, the stage is yours. Thank you, Felisa. Satu kesempatan yang baik sekali, dan ini ada satu lagu yang juga mudah-mudahan liriknya bisa menjadi inspirasi juga untuk teman-teman semua malam hari ini dan juga untuk perkembangan kita ke depannya. Sebuah lagu yang berjudul Rang Ai Chuan Chu Qu. Versi Mandarin, tapi Albert akan bantu untuk share screen. Nanti akan ada terjemahan dari arti liriknya. Teman-teman bisa sambil baca, sambil dengerin juga. Oke, kita sambil menunggu sebentar ya. Albert, boleh tolong diulang dari awal? Connection aku oke ya, tapi Vel? Oke, Des. All good, all good. Oke. Let's do it.
是看不见的语言，爱是摸不到的感觉，爱是我们想的心愿，爱是仰着头的喜悦，爱是说不出的感谢，爱是每天多付出一点点，双手合十，不在乎考验，将爱传出去，它像阳光温暖我和你，不管有多遥远，总有到的那一天，让爱传出去，那前方漫漫人生路，有你的祝福，没有过不去的苦。爱是仰着头的喜悦，爱是说不出的感谢，爱是每天多付出一点点，双手合十，不在乎考验，让爱传出去，它像阳光温暖我和你，不管有多遥远，总有到的那一天，让爱传出去，那前方漫漫人生路，有你的祝福，没有过不去的苦。让爱传出去，它像阳光温暖我和你，不管有多遥远，总有到的那一天，让爱传出去，那前方漫漫人生路，有你的祝福，没有过不去的爱传出去，它像阳光温暖我和你，不管有多遥远，总有到的那一天，让爱传出去，那前方漫漫人生路，有你的祝福，没有过不去的苦。有你的祝福，没有过不去的苦。Thank you, Desi. Ayo semuanya virtual applause boleh ya untuk penyanyi kita malam hari ini. Ya, thank you. Sebuah lagu yang bagus banget. Ini sebenarnya aslinya udah lumayan lama juga lagu ini dan dipopulerkan karena jadi soundtrack salah satu drama di Taai TV, termasuk bagian dari Suci juga kalau teman-teman mungkin pernah dengar. Oke, baik. Mungkin sedikit recap aja ya. Tadi ada beberapa pertanyaan dari Felisa tuh yang sangat mengguncang juga ya, seperti kayak how deep is your now gitu. Dan penting banget untuk kita bisa mulai membiasakan diri untuk melatih diri kita supaya bisa hidup dengan tujuan dan juga punya intention yang sadar dan baik gitu di setiap apapun yang kita lakukan. Nah, termasuk misalnya dalam keputusan kita untuk mau akhirnya berpasangan, kita akhirnya mau bangun keluarga, mau punya anak gitu, kayak semuanya itu harusnya dilandasi dengan satu why yang bijak juga, kayak alasan yang bijak sehingga bisa jadi pegangan dan pedoman. Aku sendiri personally ya
pernah dengar dan juga merasa gitu bahwa kalaupun ya memang kita punya pasangan gitu kayak harus bisa sama-sama bertumbuh di dalam hubungan itu. Baik, teman-teman semua terima kasih yang udah nyalain kamera, yang hadir juga, dan marilah kita malam hari ini bertekad di dalam batin, kita membagikan jasa kebajikan yang telah kita kumpulkan sepanjang malam hari ini. Dan mari kita bersikap anjali, dan bersama-sama kita mengucapkannya juga di dalam kata-kata, supaya semakin memperkuat apa yang kita tekadkan dan apa yang kita tumbuhkan di dalam batin kita. Semoga jasa-jasa yang telah kulakukan kini atau di waktu lain akan mengalir pada hancurnya kotoran batin dan mengkondisikan pencapaian nibbana. Saya membagikan jasa kebajikan ini kepada semua makhluk di seluruh alam semesta, tiada batas, tiada hingga. Semoga mereka yang mengetahuinya turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahuinya, semoga para dewa memberitahukannya. Semoga mereka menemukan jalan kedamaian, semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dan sama-sama kita ucapkan sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih teman-teman semua. Bagi yang mau stay, mungkin mau ngobrol bentar, ini roomnya juga masih available, open. Tapi bagi teman-teman yang mungkin udah harus cabut, gak apa-apa. Thank you banget atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Thank you, and good night. Good night semua, selamat berlibur. Yeah, happy weekend. And see you next year. Bye. Good night. Thank you, Ci. Thank you, Romo. Thank you semua.